Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan website yang berjudul Aplikasi Pengumuman Akademik Online yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi akademik secara digital. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja masuk ke pengusul dan manajer proyek. Untuk pengusul proyek sendiri itu ada Ibu Yeni Rohayati SSI MSc, dan untuk manajer proyek sendiri ada Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan SPD MKom. Lalu selanjutnya ada tim member yang pertama diketuai oleh Mas Muhammad Restu Putra. Lalu ada saya sendiri sebagai moderator, Dita Indriani. Lalu ada rekan saya, ada Mbak Juni Friskeni Sinaga. Oke, next. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya sebagai pembaca, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan penyampaian informasi akademik yang lebih efektif. Penggunaan media seperti WhatsApp dan papan pengumuman kampus seringkali tidak teratur dan sulit didokumentasikan, sehingga kurang efisien bagi institusi pendidikan. Oleh karena itu, dikembangkan sistem pengumuman akademik berbasis web sebagai solusi digital yang modern dan terorganisir untuk memudahkan penyampaian informasi oleh pihak akademik serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Untuk deskripsi umum, aplikasi ini berfungsi sebagai media komunikasi satu arah dari dosen atau admin kepada mahasiswa untuk menyampaikan berbagai pengumuman akademik penting. Dengan sistem ini, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, terpusat, dan terorganisir, sehingga dapat mengurangi beban administratif serta meminimalkan kesalahan dalam penyampaian informasi. Ada sebagai aktornya yaitu dosen atau admin membuat dan mengelola pengumuman, mahasiswa sebagai melihat pengumuman. Rumuskan masalahnya: 1. Bagaimana merancang website pengumuman akademik yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terstruktur. 2. Bagaimana membangun website yang mampu menampilkan pengumuman secara real time dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun pihak akademik. Untuk tujuan: 1. Merancang dan mengembangkan website pengumuman akademik yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. 2. Menciptakan sistem penyampaian pengumuman yang real time dan mudah diakses oleh mahasiswa. Meningkatkan kualitas layanan informasi akademik melalui penerapan teknologi berbasis aplikasi. Dan yang ketiga, menyediakan fitur dokumentasi pengumuman agar informasi yang telah diumumkan tersimpan dengan baik dan dapat diakses kembali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk lingkup pekerjaan sendiri, yang pertama itu fokus proyek, hanya berfokus pada pembuatan website sistem pengumuman akademik. Lalu yang kedua ada fungsi utama yaitu memiliki aplikasi yang dirancang hanya untuk menampilkan informasi dan pengumuman penting dari pihak kampus. Lalu yang ketiga ada hak akses, sistem menyediakan fitur untuk membuat, mengedit, dan membagikan pengumuman kepada dosen, serta akses untuk melihat pengumuman kepada mahasiswa. Lalu yang keempat ada desain, tampilan website harus dibuat sesederhana dan mudah digunakan oleh user. Oke, next itu ada batasan teknis. Aplikasi hanya mencakup fitur pengumuman dan belum mencakup fitur lain seperti chat, komentar, atau sistem kehadiran. Lalu yang kedua ada informasi yang ditampilkan hanya berupa teks dan gambar. Yang ketiga, sistem login dibatasi untuk peran admin dan pengguna secara umum tanpa adanya pembagian level hak akses yang kompleks. Lalu yang keempat, sistem hanya berjalan dalam bentuk website, tidak bisa dalam berbentuk aplikasi. Lalu ada batasan non teknis. Yang pertama itu data pengumuman yang digunakan dalam pengujian hanya berupa contoh simulasi, bukan data resmi institusi pendidikan. Lalu yang kedua, penggunaan website ini hanya sebagai prototipe yang dapat dikembangkan lebih lanjut jika dibutuhkan oleh instansi terkait. Yang ketiga, pengelolaan website belum mencakup integrasi dengan sistem akademik resmi milik institusi. Lalu untuk manfaat sendiri,
Yang pertama, memudahkan mahasiswa dalam menerima pengumuman akademik secara cepat dan terstruktur dan tentunya lebih efisien. Lalu yang kedua, membantu pihak kampus dalam menyampaikan informasi tanpa harus menggunakan cara manual seperti papan pengumuman atau pesan yang mudah tertimbun. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyampaian informasi sehingga informasi tidak terlambat atau terlewat. Lalu yang keempat, mendukung penggunaan teknologi sebagai solusi modern dalam lingkungan pendidikan. Oke, untuk desain dan perancangan umum akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk desain dan perancangan umum, aplikasi ini nanti akan terintegrasi dengan database, yang dimana aplikasi dapat mengambil dan menyimpan pada database. Lalu selanjutnya, dari aplikasi akan menampilkan profil dosen. Dosen dapat membuat dan mengelola pengumuman pada aplikasi atau website tersebut, dan mahasiswa dapat melihat dan mencari pengumuman pada website tersebut. Lalu untuk desain dan perancangan umum, kebutuhan fungsional yaitu deskripsi FR01, user dapat melihat landing page yang akan tampil di awal saat membuka website. Lalu FR02, mahasiswa, dosen, atau admin yang sudah terdaftar dapat melakukan login untuk mengakses fitur dari website. FR03, mahasiswa dan dosen atau admin akan masuk ke dashboard yang menampilkan beberapa informasi secara singkat. Lalu FR04, mahasiswa, dosen, dan admin dapat melihat dan membaca pengumuman. FR05, mahasiswa, dosen, dan admin dapat melakukan pencarian untuk mencari pengumuman yang relevan. FR06, dosen atau admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus pengumuman. FR07, mahasiswa dan dosen atau admin dapat melakukan logout. Lalu untuk kebutuhan yang non-fungsional, FR01, user interface aplikasi yang ramah dan intuitif bagi pengguna. Lalu FR02, user interface aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu NFR03, source code aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda. Lalu untuk use case diagram sudah dijelaskan pada FR kebutuhan fungsional dan non-fungsional tadi. Lalu selanjutnya untuk tampilan websitenya, pada landing page akan menampilkan beberapa informasi dan fitur-fitur unggulan tentang website ini. Lalu selanjutnya untuk halaman login, user dapat memasukkan username sebagai mahasiswa atau sebagai dosen untuk masuk ke dalam dan mengakses fitur-fitur pada website. Lalu untuk tampilan website home pada mahasiswa, yang dimana nanti akan tampil beberapa pengumuman dari yang paling lama ke pengumuman terbaru yang baru saja dibuat. Lalu mahasiswa bisa melakukan fitur search dan melakukan filter berdasarkan kategori untuk mempermudah mencari pengumuman. Lalu untuk isi pengumuman seperti ini. Lalu untuk tampilan web dashboard pada dosen akan menampilkan beberapa informasi seperti total berita yang sudah dibuat, total mahasiswa yang terdaftar, dan total dosen yang terdaftar. Lalu untuk bagian pengumuman akan tampil tabel list pengumuman yang sudah dibuat dan dosen dapat membuat pengumuman dengan mengakses fitur tambah data pengumuman. Lalu dosen dapat membuat dengan memasukkan judul, isi, dan kategori serta gambar yang tersedia pada modul. Oke. Refleksi, pada tahap akhir proyek ini, website pengumuman akademik telah berhasil diselesaikan dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Melalui proses pengembangan ini, kami memperoleh banyak pembelajaran mulai dari perencanaan sistem, perancangan antarmuka atau interface, hingga implementasi dan pengujian fitur. Proyek ini juga melatih kerjasama tim, manajemen waktu, serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan teknis yang muncul. Kedepannya, website ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar semakin optimal dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan akademik kampus. Sekian, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Sebagai penutup, proyek yang kami kembangkan diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi akademik secara digital. Demikian presentasi proyek yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatian serta kesempatan yang diberikan, serta mohon maaf atas kesalahan jika ada kesalahan kata atau pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.